2025 merupakan tahun yang memprihatinkan untuk keadaan alam. Menurut laporan dalam Global Tipping Points 2025 Summary dari University of Exeter, tingkat pemanasan global akan melebihi 1,5 derajat Celcius hanya dalam beberapa tahun. Hal ini dapat menyebabkan kematian dari banyak terumbu karang, melelehnya es di kutub utara, di kutub selatan, dan di Greenland, serta kehancuran dari hutan Amazon. Pemanasan ini disebabkan oleh aktivitas manusia yang menghasilkan banyak polusi. Salah satunya adalah pada industri otomotif. Berdasarkan artikel dari World Economic Forum, industri otomotif menyumbang 10% dari semua karbon dioksida yang dihasilkan di dunia. Mungkin secara angka kelihatannya sedikit, sama kayak pemikiran pemerintah ketika melihat banyaknya anak yang keracunan MBG. Tapi, kalau kita melihatnya secara global, 10% itu bukan jumlah yang sedikit. Itu kenapa banyak pihak di sektor otomotif yang berusaha untuk beralih ke energi bersih. Makanya sekarang banyak perusahaan mobil yang menjual mobil listrik atau hybrid. Mau lu pergi ke dealer atau ke pameran, mobil listrik bener-bener dicekokin ke mulut semua orang. Ini merupakan hasil dari banyaknya negara yang akan melarang penjualan mobil baru bermesin pembakaran pada tahun 2035. Bahkan, pemerintah Indonesia yang terkenal jago dalam merusak lingkungan menargetkan supaya pada tahun 2045 tidak akan lagi ada mobil baru bermesin pembakaran yang dijual. Mobil listrik memang sebuah alternatif yang bagus, tapi proses pembuatannya, terutama dalam menambang nikel dan litium, masih menyebabkan kerusakan lingkungan yang luar biasa. Kalau penasaran sama pendapat gue tentang dampak mobil listrik, lu bisa pencet video yang ada di pojok kanan atas. Tapi selain listrik, ada dua alternatif yang menjadi perhatian beberapa pihak dan sedang dilakukan berbagai uji coba, yaitu hydrogen fuel cells dan bensin sintetis. Kalau pengen tahu lebih dalam tentang hydrogen fuel cells dan rencana penggunaannya di 24 Hours of Le Mans, lu bisa pencet video yang ada di pojok kanan atas. Tetapi untuk video ini, gue akan membahas alternatif yang kedua, yaitu bensin sintetis. Gue akan menjelaskan tentang definisinya, cara pembuatannya, kelebihannya, kekurangannya, dan siapa saja pihak yang terlibat dalam riset dan pembuatannya. Jadi apa itu bensin sintetis? Sesuai dengan namanya, bensin sintetis adalah bahan bakar yang sepenuhnya dibuat oleh manusia. Beda sama bensin pada umumnya yang berasal dari minyak bumi. Untuk apa manusia mencoba membuat bensin? Karena seperti yang kita tahu, minyak bumi adalah sumber daya alam yang tidak terbarukan. Memang minyak bumi berasal dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan, tetapi proses perubahannya menjadi hidrokarbon butuh waktu jutaan tahun. Sayangnya, dunia nyata nggak punya fitur percepat waktu atau phantom cigar. Kita semua keburu mati sebelum ada minyak bumi yang baru. Dan juga, membakar bensin menghasilkan banyak polusi. Sedangkan tujuan dari bensin sintetis adalah untuk membuat bahan bakar yang lebih ramah lingkungan tanpa menggunakan minyak bumi atau sumber daya lain yang nggak terbarukan. Lalu, gimana caranya membuat bensin sintetis? Nah, perlu diingat bahwa nggak cukup bensinnya aja yang ramah lingkungan, tapi prosesnya pun harus diberikan perlakuan yang sama. Supaya lu lebih gampang untuk memahaminya, akan gue tampilkan diagram dari proses pembuatannya. Bentar, ini bukan sih? Bukan. Ini... Oke, ini dia. Dari diagramnya, kelihatan bahwa untuk membuat bensin sintetis, kita butuh hidrogen dan karbon dioksida. Untuk hidrogennya, kita bisa dapetin dari proses elektrolisis, di mana sebuah electrolyzer menghantarkan listrik ke dalam air untuk memisahkan hidrogen dan oksigen. Supaya elektrolisisnya ramah lingkungan, listriknya harus berasal dari sumber yang terbarukan, misalnya tenaga angin atau tenaga surya. Jangan pakai batu bara, karena kita bukan bahas. Jangan pakai batu bara, karena itu sama aja bohong. Nah, kita dapat hidrogennya. Sekarang tinggal mencari cara untuk menangkap karbon dioksida. Untungnya, terdapat dua metode yang bisa digunakan untuk mendapatkan CO2, antara menangkapnya dari udara atau direct air capture, atau menangkapnya langsung dari sebuah pabrik atau carbon capture and storage. Terserah mau pakai metode yang mana, yang penting kita bisa dapetin karbon dioksidanya. Akhirnya, dengan menggabungkan hidrogen, karbon dioksida, keahlian teknis, dan doa, kita bisa mendapatkan bensin sintetis. Oke, kita udah melihat cara pembuatannya. Sekarang waktunya gue membahas kelebihan dan kekurangannya. Untuk nilai positifnya, yang paling utama adalah ramah lingkungan. Ketika dibakar, bensin sintetis 85% lebih ramah lingkungan dibanding bensin biasa. Memang nggak sepenuhnya bebas polusi, tapi itu jauh lebih baik. Gue aja sampai kaget loh. Kemudian, bensin sintetis juga mudah untuk digunakan dan didistribusikan. Apa yang gue maksud dari itu? Supaya lebih gampang, gue coba buat perbandingannya dengan mobil listrik. Nah, kalau pengen punya kendaraan pribadi yang bebas emisi, pilihan yang ada di pasar adalah mobil atau motor listrik. Otomatis, lu harus keluarin duit untuk beli itu dulu dong.
Dan ketika baterainya habis, lu harus cari tempat untuk ngecharge. Kalau dibandingkan sama SPBU, jumlah tempat untuk ngecharge kendaraan listrik masih terbatas. Tentu ini menjadi masalah kalau lu misalnya jalan-jalan ke luar perkotaan. Negara harus membangun infrastruktur baru untuk bisa menyeimbangi permintaan ini. Sedangkan untuk bensin sintetis, karena secara fisik mirip dengan bensin umum, lu nggak harus beli kendaraan baru atau ganti mesin untuk bisa menggunakannya. Selain itu, bensin sintetis bisa langsung dikirim ke SPBU yang udah ada dan bisa langsung digunakan oleh masyarakat. Jadi nggak perlu bikin infrastruktur pengisian yang baru. Itu semua kedengarannya bagus banget. Sebuah bensin yang ramah lingkungan dan bisa langsung digunakan pada mesin pembakaran. Walaupun begitu, terdapat pepatah yang mengatakan, "If it's too good to be true, it probably is." Apapun yang diciptakan oleh manusia pasti punya kelemahannya. Kelemahan yang pertama adalah harganya. Proses pembuatan bensin sintetis membutuhkan biaya yang besar dengan perkiraan harga 4 kali lipat lebih mahal dibanding bensin biasa. Kok bisa mahal banget? Lihat aja diagram pembuatannya. Harus menangkap karbon dioksida, lalu harus melakukan elektrolisis supaya dapat hidrogen, dan proses ini membutuhkan listrik dalam jumlah yang sangat banyak. Selain itu, jumlah yang saat ini diproduksi masih sedikit, nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan massal. Emangnya berapa banyak sih yang dihasilkan? Nah, untuk menjawab itu, kita bisa langsung melihat pihak-pihak yang terlibat dalam proyek ini. Terdapat satu nama yang benar-benar memimpin dalam riset dan produksi bensin sintetis, yaitu Porsche. Komitmen mereka bisa lo lihat dari apa yang mereka lakukan di Chile. Pada tahun 2022, Porsche bersama Highly Innovative Fuels atau HIF berhasil membangun pabrik bensin sintetis pertama yang dinamakan Haru Oni. Terletak pada ujung selatan Chile, pabrik ini dapat memproduksi 130.000 liter bensin di tahun 2022. Dengan target selanjutnya adalah 550 juta liter di tahun 2026. Selain itu, semua listrik yang digunakan berasal dari tenaga surya loh. Mungkin jumlah itu kedengarannya banyak, tetapi itu hanya setetes dalam lautan bensin yang dikonsumsi oleh masyarakat. Nggak percaya? Oke, nih gue buktikan ya dengan ngasih lu beberapa angka yang fantastis. Di Inggris, mereka mengonsumsi 46,5 miliar liter bensin per tahun. Kemudian di Amerika Serikat, mereka mengonsumsi 612 miliar liter bensin per tahun. Untungnya, Porsche dan HIF menyadari hal tersebut dan berencana untuk secara perlahan menambahkan campuran bensin sintetis ke bensin tradisional. Dengan target pertamanya sebanyak 4% di 2025 sampai akhirnya 100% di 2050. Walaupun begitu, pada tahun 2025, Porsche berhasil menunjukkan kemampuan dari bensin sintetis. 911 ini yang diisi oleh bensin sintetis berhasil mendaki gunung berapi tertinggi di Chile pada ketinggian 6.734 meter. Kelihatan ya bahwa ini tuh mirip dengan bensin biasa, hanya saja emisi yang dihasilkan jauh lebih rendah. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Bagaimana pendapat lo tentang bensin sintetis? Apakah menurut lo ini bisa menjadi alternatif dari mobil listrik? Atau mungkin teknologi ini nggak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia? Kasih tau di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka, silahkan dislike. Dan kalau suka banget, kalian bisa subscribe dan pencet tombol join di bawah untuk menjadi member. Kalian juga bisa pencet tombol super thanks untuk mendukung gue secara langsung. Makasih banyak guys!